Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Akhirnya bisa bilang beneran di Republik Rupiah karena channel YouTube kami sudah kembali dari yang kemarin kena hack. We are so back. Ada yang komen kemarin, saya lihat aja ntar BTC Dam hilang lagi. Dipikirnya kita hilangnya karena koreksi pasar terus jadi males ngonten. Padahal hilangnya karena kena hack. Yang udah tahu pasti kalian udah nontonin video kami yang sementara beberapa waktu lalu itu dipublishnya di Republik DAO. Jadi hampir ada sebulanan konten udah kami posting di sini. Kalau ada yang ketinggalan bisa catch up di sana. Karena mungkin dirasa kayak kalau ngelihat Republik Rupiah ya video yang barunya ini jadi udah kayak hilang sebulan terakhir kok nggak ada bahasan apapun. Ada di sini. Jadi silakan buka Republik DAO. Kalau ada yang pengen subscribe juga silakan. Ini bakal jadi lengan bahasa Inggrisnya dari cabangnya Republik Rupiah. Nah, selama tahun 2022 juga dengan bear market yang ngeri aja kan kami tetap konsisten upload. Jadi bukan hilang karena koreksi pasar terus jadi tidak peduli. Nah, ya udah aja deh. Berarti sekarang kita nyambung aja ke topik itu. Ngomongin kenapa kok kita mungkin cenderung bikin berpikir kalau orang-orang itu biasanya jadi meninggalkan pasar kalau misalkan lagi ada periode pasar yang bikin crash, koreksi, bikin males, dan itu yang terjadi belakangan ini. Jadi kita bakal ngasih sedikit hopium. Kita bakal lagi di good mood juga sih karena channel YouTube RR akhirnya balik. Jadi ayo sebarin ke teman keluarga kalian, silahkan subscribe yang belum. Ada peluang serok yang ciamik nih di pasar dengan koreksi yang kita lihat saat ini. Jadi kita bahas nih, kenapa pasar kripto itu akan terbang lebih tinggi lebih lama. Oke, let's go. Oke guys, jadi kita lihat ya beberapa saat terakhir tuh altcoins lagi muntah darah. Tapi BTC-nya nyaman, dia nggak jauh dari all time high terakhir kemarin. Hanya 11%-an lah jaraknya dari all time high. Tapi bull market juga udah 18 bulan terakhir itu up only. Terbang terus kita 10 kali lipat juga udah dapat banyak di beberapa aset kripto sejak FTX collapse pas bottomnya kemarin. Belakangan memang gerakan harga aset kripto tuh saling terpencar arahnya. Dan itu kita bahas di video yang kami publish di Republik DAO kemarin. Yang judulnya ini, Bitcoin versus altcoins, kayak mendingan serok kripto apa. Jadi gambarnya ada bukan cuma Bitcoin sih, ada BTC, ada ETH, ada SOL. Nah, kita akan perjelas lagi BTC, ETH, SOL, altcoins lainnya di saat koreksi sekarang lagi crash pada diskon harganya. Kira-kira mending kita serok kripto apa ya? Kita perjelas lagi hari ini. Jadi kita sebelum menjawab itu, kalau misalkan kalian udah nonton videonya mungkin udah ada gambaran di sana, udah ada sedikit jawaban, tapi bisa diperjelas lagi di episode ini. Tapi kita ngeliat dulu yuk untuk bulan Juni. Ini kan bulan Juni semingguan lagi kali ya selesai. Jadi kita bakal ngeliat performa sejauh ini itu apakah berbeda dari siklus sebelumnya atau polanya tetap ngikutin yang mirip-mirip dan serupa. Bulan Juni itu memang performa altcoins payah, kewalahan banget dia mengungguli aset kripto yang utama yang blue chip kayak BTC sama ETH. Bitcoin dan Ethereum tuh performa bulan Juni ini luar biasa persis dengan bulan-bulan Juni yang ada sebelumnya. Jadi Juni 2023, 2022, 2021 sama yang sebelum-sebelumnya. Menurut data yang dipunyain dari Delphi Digital, sebenarnya performa BTC di bulan Juni 2024 ini sejalan banget sama data yang mereka punya dari angka min, angka mediannya. Itu setiap bulan Juni dari tahun 2013 sampai tahun 2023, itu setiap bulan Juninya kita lihat mirip banget gerakan harganya. Kemudian untuk yang ETH, untuk Ethereum, untuk yang ETH ini juga performa bulan Juni ya 2024 itu hampir sama dengan median semua bulan Juni sebelumnya. Jadi dari tahun 2016 sampai 2023 setiap bulan Juninya itu hampir sama dengan semua median itu. Jadi kayak gerakan harga di bulan Juni untuk Bitcoin dan Ethereum itu ya kayak biasanya, bukan hal yang berbeda. Dan yang menarik, kalau kita ngelihat di riwayat data median ini, keduanya ya untuk BTC sama untuk ETH itu yang ada garisnya di sini tuh mengalami koreksi selama beberapa hari terakhir. Jadi tanggal-tanggalan terakhir itu kita koreksi ya memang udah bukan hal yang baru, nggak jadi kejutan. Cuman BTC itu nyentuh local bottomnya dia di tanggal 18 Juni. Kemudian yang ETH itu nyentuh global bottomnya di tanggal 18 Juni. Jadi kayak sekarang kita ngelihat udah di tanggal 21 Juni. Apakah itu benar-benar bottomnya juga untuk gerakan harga yang kita lihat? Ya ternyata tren untuk tahun 2024 bulan Juni ini agak beda. Karena level harga BTC dan ETH-nya masih belum bottom di tanggal 18 kemarin. Kita masih turun lagi hari ini.
Cuman kalau beberapa hari ke depan kita lihat stabil, mungkin di kisaran level wilayah yang nggak begitu jauh, penurunannya nggak lebih dalam lagi dan lumayan pudar downtrendnya, ya harapan saya jadi makin positif untuk minggu-minggu berikutnya. Jadi untuk bulan Juni kita udah lihat ya, udah dapat perspektif, udah dapat sudut pandang bahwa gerakannya seperti bulan Juni pada umumnya. Nah sekarang kita mulai beralih nih ke bagian dari sisi ekonominya. Kenapa kok kami pikir dengan keadaan pasar kripto saat ini ada banyak yang bilang siklus kali ini itu berbeda. Memang rasanya kayak berbeda, dan itu kami jujur juga bilang kalimatnya berbahaya banget kalau di dunia keuangan bilang kali ini berbeda. Tapi ada benernya deh kayaknya dari sudut pandang siklus fiskal pertama di kripto. Apa artinya siklus fiskal pertama di kripto? Oke, kalau misalkan kalian pengen dapat background, mungkin ada yang udah backgroundnya ada ekonomi pasti lebih paham daripada saya. Kalau di ekonomi itu kan ada yang untuk bisa mengontrol keuangan tuh dari sisi fiskal sama dari sisi moneter. Untuk yang pengen belajar itu saya paling sukanya dengan channel YouTube Crash Course. Itu udah paling bagus deh. Kalau pengen belajar tentang ekonomi, belajar tentang politik, nih ada yang videonya tentang fiskal, ada yang videonya khusus tentang kebijakan moneter. Terus ada juga yang dari sisi politiknya, politik AS itu dibahas keduanya jadi satu. Apa hubungannya moneter sama fiskal dan apa perbedaan antara keduanya. Jadi kalau ada yang pengen nonton ya Crash Course sudah paling saya suka. Meskipun videonya udah 8 tahun juga masih ada beberapa yang relevan. Tapi intinya ini itu berbeda dari yang kita udah biasa familiar ya, mungkin di pasar kripto. Kalau kita ngelihat kan ada pola yang umum, halving BTC tiap 4 tahun. Ada pola rainbow chart yang disuka sama orang gitu kan, chart yang pelangi itu warna-warni. Ada juga banana zone yang baru dibikin sama si Raoul Pal dan terus kami jadiin topik video juga beberapa minggu lalu di Republic DAO. Jadi udah ada banyak metrik andalan di pasar kripto. Tapi nggak semua uang baru yang masuk ke pasar kripto itu sumbernya sama, beda-beda. Dan itulah yang dimaksud dengan moneter dan fiskal ini, jadi sumber uang yang masuk ke ekonomi itu berbeda-beda dorongannya. Stimulusnya tuh beda. Dan jalurnya yang berbeda-beda ini terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau kita ngelihat di 3 siklus kripto yang sebelumnya yang udah kita alami ya, sampai di tahun 2021 kemarin puncak bubble terus pecah dan bear market, itu sebelumnya didorong sama yang moneter, bukan yang fiskal. Yang moneter itu apa Min? Yang moneter itu yang dikendalikannya itu dari sisi suku bunga, dari sisi supply uang. Jadi kayak bank sentral tuh cetak uang untuk bisa beli aset dari bank yang komersil. Dan ini dorong harga asetnya terbang dan yieldnya itu turun. Cadangan bank jadi ningkat dan suku bunga itu diturunin biar orang termotivasi untuk ngutang, untuk ngambil kredit. Jadi ekspansi kredit. Dan investor akhirnya jadi berani untuk ngambil risiko yang lebih tinggi. Karena kalau misalkan mereka bayar bunganya nggak mahal gitu kan, jadi ada motivasi untuk ya udahlah kita spekulasi aja. Makanya moneter, jadi kalian ingatnya gini aja, moneter itu spekulasi. Dan kebalikannya dari tuas moneter itu ada siklus kripto yang bisa diargumenkan itu kali ini berbeda karena kita dorongannya bukan moneter lagi, dorongannya fiskal. Karena ada defisit fiskal. Defisit itu ya kalau keluarnya itu lebih banyak daripada yang kita dapetin. Jadi kayak pemerintah tuh lebih banyak ngeluarin duit untuk pengeluaran mereka daripada yang mereka dapetin sebagai pendapatan. Dan itu kita harus ngikutin arus gerakan uangnya kayak gimana. Karena kalau kita lihat dari stimulus ke pasar ya, yang bikin harga tuh naik terbang gila-gilaan setiap bull market, yang didorong sama fiskal sama yang didorong moneter tuh alirannya beda uangnya. Kalau fiskalnya lemah, moneternya kuat, itu biasanya yang kayak tadi kita bilang, suku bunganya kan turun. Jadi mendorong orang untuk termotivasi biar ngutang. Dan ini stimulus yang disukain sama Wall Street, sama Silicon Valley, itu stimulusnya mereka. Dimana dengan suku bunga rendah, asetnya jadi nilainya kuat, tapi juga mendorong mereka jadi misalkan di saham tuh jadi ada buyback, terus mereka jadi leverage lebih, terus jadi mendorong spekulasi. Jadi kayak venture capital tuh pada fundraising gede-gedean banget untuk project baru. Terus ada utang yield yang tinggi dan lain-lain. Pokoknya ada banyak macam dan semuanya itu bersama-sama mendorong harga aset tinggi. Itu bull market 3 pasar kripto yang kita lihat sebelumnya, moneter semua. Dan ini intinya adalah kita transfer kekayaan nih dari para orang-orang yang kerja keras, yang boomers, yang pada nabung gitu kan. Orang-orang tua yang pada bilangnya mendingan nabung gitu kan daripada investasi atau spekulasi. Jadi transfer uang kekayaannya dari mereka ditransfer ke orang-orang yang pada ngutang, yang pada spekulan. Ya karena itu tadi,
karena motivasinya adalah untuk ekspansi kredit. Jadi sejak tahun 2008, sejak krisis keuangan global yang jatuh itu, kaum-kaum yang pada sukanya nabung, yang sukanya kerja keras, itu ngesubsidi orang-orang yang pada ngutang, ngesubsidi yang pada spekulasi di saham swasta, di real estate, di VC, Ventura gitu kan, di hipotek, pokoknya mortgage gitu, semua sektor yang mengalami lonjakan pada tahun 2010-an yang kemudian berpuncak di bubble tahun 2021 kemarin pas setelah COVID pandemi. Dinamika moneter itulah semuanya yang mendukung 3 bull run kripto sebelumnya. Nah, hanya kita nyambung jadinya ngomongin kenapa kok siklus kali ini berbeda, karena bisa dibilang kayak ini siklus kripto yang pertama yang didorong sama tuas yang fiskal, yang satunya lagi bukan yang moneter. Dan keadaannya itu berbalik. Kalau di fiskal, yang diuntungkan tuh berbeda pihaknya. Kalau di fiskal misalkan di defisit besar gitu kan, itu ya karena pemerintah tuh pengeluarannya banyak, kan ada yang wajib harus dikeluarin. Ngomongin misalkan contohnya kayak di AS, itu dia ada yang wajib harus dikeluarin, yang nggak bisa dipotong gitu kan, nggak fleksibel lah intinya. Pokoknya tuh tagihan yang harus dibayar sama pemerintah. Tapi kalau pendapatan yang nggak banyak, misalkan kalau fiskal kan ngomonginnya pajak ya, dan itu biasanya karena pemotongan pajak, jadi pajaknya nggak tinggi, jadi kayak pemasukannya nggak banyak tapi keluarnya banyak. Dan tagihan pemerintah yang wajib dibayar itu, kalau pajaknya nggak naik, ya pendapatannya dari mana? Dari jualan surat utang. Makanya jadi obligasi gitu kan, jadi reksadana surat utang pemerintah. Dan itulah kenapa surat utang pemerintah yang tadinya 0% jadinya 5% sekarang angkanya. Makanya jadi berubah nih, kalau yang moneter tadi orang-orang yang nabung dirugikan, yang untung yang pada ngutang, yang di fiskal kebalikannya, keran uang gratis istilahnya ya, keran uang yang kalau dibuka ngucur terus uangnya gratis, stimulusnya gitu, yang tadinya ke para orang yang ngutang dan spekulasi, direbut, diambil, sekarang beralih dari yang tadinya leverage ke saham, real estate, mortgage dan lain-lain, sekarang kembali ke para orang yang nabung, ke boomers yang pada dapat 5% dari reksadana atau obligasi surat utang pemerintah mereka. Terus ada raksasa teknologi juga yang pada udah megang 500 triliun cash. Itu jadi bener-bener diuntungkan, beda sama kompetitor yang baru pengen bikin perusahaan baru, startup baru. Karena ya suku bunganya udah tinggi, udah sulit banget kalau untuk motivasi kredit dan spekulasi-spekulasi dari pendanaan fundraise yang gede. Jadi utang swasta melonjak. Dan ini tadi yang saya maksud bedanya siklus sekarang. Moneter yang dari kemarin dorong siklus bull market itu menguntungkan orang yang pada leverage, orang yang pada ngutang, pada spekulasi. Kalau fiskal nguntunginnya orang yang pada kerja keras, yang pada sukanya nabung. Nabungnya entah dari reksadana, obligasi, surat utang pemerintah, dapat 5% itu tadi. Jadi artinya apa sih Min? Kok saya malah bingung gitu kan, kenapa ngomongin ekonomi tiba-tiba moneter, fiskal gitu kan. Ya sebenarnya ini ada dampaknya ke portofolio kalian. Kalau kalian investasi kripto, kalian punya portofolio kripto, ada beberapa pandangan yang menurut saya tuh jadi pelajaran di sini, yang harusnya kita jadiin fokus di siklus sekarang yang bisa dianggap berbeda argumennya. Yang pertama, itu adalah pemenang akan terus menang. Kalau kita ngelihat di raksasa teknologi nih, yang udah pada gede-gede perusahaannya, itu dilindungi sama investasi mereka yang udah puluhan tahun belakang, mereka dapat investasi di periode suku bunganya yang rendah. Dan sekarang kalau suku bunganya udah tinggi, itu udah menutup jalan untuk kompetitor baru, ya kan, perusahaan baru, startup baru, dan itu pasar jadi lebih terkonsentrasi sama teknologi-teknologi yang udah gede-gede ini, nama-nama big tech yang kalian udah familiar, yang kalian sekarang tiap hari pakai juga aplikasinya. Jadi udah terkonsentrasi di sana, dan arus cash yang mereka udah kumpulin banyak bakal compounding terus, sementara pesaingnya bakal sulit untuk fundraise, untuk ngumpulin dana. Dan itu kalau kita kaitin di saham teknologi sama di pasar kripto, ya dominasi-dominasi yang gede kayak Bitcoin, Ethereum, Solana, BTC, ETH, dan Sol itu akan terus berlanjut menurut opini saya. Membangun jaringan baru gitu kan, selama periode suku bunganya 5%, itu jadi kayak kurang mungkin. Apalagi kalau tokenomik jelek, inflasi token bakal kena hajar banget. Yang sering ganti-ganti aset kripto nih ya, misalkan dari narasi A, B, C, D, E ganti-ganti altcoins gitu kan, dengan tokenomik yang jelek, kayak gitu semua nanti bakal muntah darah. Dan selama pemain blue chip yang kayak BTC, ETH, dan Sol dominasinya bakal terus berlanjut, itu bakal unggul dan tampil beda performanya. Jadi kayak megang passive spot
nyicil di BTC dan ETH aja udah jauh lebih outperform nanti daripada yang gonta-ganti ke altcoins yang tidak jelas tokenomiknya. Terus yang kedua pesannya itu adalah makanya kalau misalkan kalian lihat di portofolio saya itu juga ya saya nggak bisa ngasih tahu yang altcoins kecil lainnya, tapi pokoknya dari alokasi total di porto saya 80% itu isinya ya BTC, ETH, sama SOL. Dan yang risiko sedangnya yang altcoins kecil-kecilan yang ada 11% yang kecil-kecil itu ya itu kalau kalian mau jadi member silahkan gabung, join. Kalian bisa lihat di revolutrupiah.com, ada di deskripsi di bawah kalau misalkan pengen gabung. Tapi intinya itu bener-bener fokus saya terkonsentrasi di BTC dan SOL karena alasan tadi. Yang kedua, pelajarannya itu uang eksternal bakal mendorong siklus ini. Dalam artian gini, kayak defisit fiskal di pemerintah AS gitu kan. Itu kan besar. Itu bakal menyebabkan investor khawatir tentang keberlanjutan situasi utang gimana. Terus kayak kebijakan moneter nanti kalau ketat jadi dampaknya negatif ke spekulasi jaringan yang baru gitu kan. Kayak misalkan ada proyek-proyek baru mau fundraise jadi lebih sulit dengan suku bunga 5% tadi. Dan kalau misalkan kalian ngeliat di chart aja sebenarnya udah ketahuan gitu kan, kayak yang nyentuh titik all time high itu sekarang emas gitu kan. Jadi orang-orang yang biasanya memang ini preferensinya yang pada boomers, yang pada nabung, yang pada pekerja keras itu tadi, bukan orang yang spekulasi gitu kan. Kalau pada masuknya ke emas, terus suku bunganya 5% dan saham teknologi oke lah kayak Nvidia dan kawan-kawan yang pada gede menang. Tapi ya itu tadi, menangnya yang gede-gede itu aja. Kalau ada saham teknologi yang nggak profitable, lihat aja deh harga sahamnya, pasti pada berdarah, pada koreksi gede banget, dan itu jadi sebuah kisah yang jelas gitu kan. Pemenang akan tetap menang, orang-orang yang nabung gitu kan bakal lebih mengungguli performa dari orang-orang yang spekulasi nggak jelas, dan pada akhirnya fundamental akan mulai berguna mungkin. Akhirnya jadi orang bakal ngelihat tokenomics sekarang kalau investasi ke kripto. Mereka ngelihat supply tokennya gimana, jadwal unlocknya gimana, inflasi tokennya gimana, terus hukum yang paling dasar sekalipun kayak demand, supply, permintaan, dan penawaran itu jadi bakal penting banget untuk dipertimbangkan. Nah, alasan saya bahas ini itu karena kalau nggak ada koreksi pasar, ya nggak akan belajar juga gitu kan. Alt season yang kita kenal yang katanya wah semua altcoins bakal terbang mengungguli outperform dari BTC dan kawan-kawan, ya beberapa siklus terakhir itu terjadi karena dorongan tuas yang moneter itu tadi. Tapi kalau sekarang siklusnya fiskal, ya itu seasonnya bukan altcoin, seasonnya blue chip kan, BTC, ETH, dan mungkin SOL. Apalagi kalau ngomongin ETF ya BTC ETH yang udah dapat, entah the nextnya yang dapat ETF tuh siapa lagi. Tapi intinya kalau blue chip aja sekarang gak gerak kemana-mana, jangan berharap dengan altcoins. Ini ada footage yang lucu juga sih. Kayak ini sebuah footage kalau kalian megang altcoin sementara Bitcoin saya masih chop-chop, masih sideways aja. Ini mungkin beberapa pandangan yang bakal kalian alami kalau melakukan itu. Jadi saya sendiri sih nggak bisa memprediksi masa depan ya. Itulah kenapa saya memang dari dulu nyaman banget sih, suka banget kalau 80% porto ya isinya yang blue chip aja. Dan karena nggak bisa prediksi masa depan, kalau saya ngelihat ya di menjelang akhir tahun ini di bulan November tuh kan bakal ada pilpres AS. Dan saya tahu dua calonnya itu dua orang tua yang mereka tuh pemimpin yang tidak konservatif sama budget, nggak konservatif sama anggaran. Mereka gila-gilaan, kayak ngelihat yang satu, yang Biden. Si Biden itu proposalnya rencananya tuh pengen ningkatin pengeluaran pemerintah ke tingkat yang tertinggi dalam sejarah. Ya selain COVID. Dan ternyata tertingginya tuh lebih dari 24% PDB AS. Itu yang satu, yang Joe Biden. Yang satunya Donald Trump. Si Donald Trump tuh pengen meneruskan pemotongan pajak. Ya kalau pajak dipotong terus dilanjutin ya artinya kan pendapatan makin kecil, defisit fiskal jadi makin gede, pengeluaran lanjut terus. Jadi katanya defisit itu bakal lanjut sampai ke angka 4,7 triliun dolar selama 10 tahun. Jadi ya kalau misalkan kalian ngeliat chartnya ada di sini nih, surplus atau defisit gitu kan. Sekarang kita lagi ada di defisit fiskal yang luar biasa, anjlok banget gitu kan. Pengeluarannya gede banget, pendapatan yang masuk ke pemerintah nggak ada. Itu jadi kayak kelihatannya nggak ada akhirnya. Ada yang sampai bilang pepatah katanya defisit fiskal ini nggak bisa dihentikan, kereta ini bakal lanjut jalan terus, turun terus, defisit terus. Jadi ya kalau misalkan kita rekap ya, kita lihat nih, Jerome Powell itu ada di masa jabatan keduanya dia. Dia tahu yang ketua Fed sebelumnya ada peninggalan buruk gitu kan, Arthur Burns, ada Paul Volcker, dan dia juga nggak pengen dipandang sebagai halangan politik
mau pilpres AS nih November, jangan sampai Fed itu menghalangi, walaupun ya mereka harusnya independen, nggak terpengaruh sama partai politik, tapi kan Jerome Powell udah di akhir masa jabatan keduanya, masa pengen ganggu gitu kan. Dan artinya kesimpulan dari semua bahasan hari ini adalah pasar kripto itu akan terbang lebih tinggi, lebih lama. Jadi artinya ada perhatian ke situasi yang berbeda, yang tadinya moneter sekarang fiskal. Kalau ngomongin fiskal, artinya stimulusnya masuknya ke para boomers, bukan ke dijen spekulan yang pada sukanya leverage. Artinya arus ETF spot Bitcoin, ETF spot Ethereum yang bakal datang. ETF itu yang bakal mendorong pasar. Alasan lagi kenapa saya megangnya yang blue chip itu tadi, BTC. Artinya gerakan harga aset kripto itu bakal terpecah. Kita udah bikin videonya khusus. Referensi saya, kalau misalkan udah selesai nonton video ini, nonton ini yang berikutnya, ada 11 menit bahas tentang Bitcoin, altcoins, mending share kripto apa. Ini makin terpecah belah. Yang untung mana, yang outperform mana, yang narasi-narasi altcoins kecil-kecilan terbantai muntah darah. Jadi ya itu dia, selamat datang di wilayahnya dominasi fiskal. Udah beda tuh, bukan moneter lagi. Dan ini maksud saya kenapa siklus ini terasa berbeda. Boomers dengan hasil 5% mereka dapat dari surat utang pemerintah. Terus mereka pedulinya sama emas, mereka tanya soal aset taruhan fiat. Ya kalau temennya emas ya Bitcoin yang versi digitalnya. Udah ada ETF spotnya juga. Jalur untuk boomers bisa investasi. Nggak ada tuh namanya boomers spekulasi ke dijen altcoins yang kecil-kecilan, market cap dengan tokenomic nggak jelas. Terus kalau narasi yang baru-baru tentang yang L1, AI, ZK, angko prosesor apa segala macam yang banyak gimmicknya itu, kalau low float, high FDV, tokenomicnya buruk, terbantai habis-habisan di siklus fiskal kali ini. Jadi saran saya terakhir adalah pilih aset kripto kalian dengan tepat, tamat siklus moneter, hidup siklus fiskal. Oke guys, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Cheers!